Mungkin kalian pernah lihat gak sih kalau misalnya banyak cowok ketika dia udah nikah atau nggak baru nikah, cuman dia minta poligami ya cuy. Dan ini mungkin gue bukan ahlinya, gue cuma masyarakat biasa yang mau sharing hal ini. Dan tentunya kalau misalnya lu lihat dari kalangan miskin, orang-orang miskin atau orang-orang menengah ke bawah, ini pasti banyak banget ya. Dia udah nikah muda, 10 enggak nyampe 10 sih, paling 3 sampai 5 tahun kemudian ketika habis nikah dia tiba-tiba minta nikah lagi gitu sama cewek yang mungkin lebih muda atau nggak mungkin janda segala macam ya. Nah, kira-kira kenapa sih hal ini tuh sering terjadi di Indonesia dan bahkan khususnya untuk orang-orang yang menengah ke bawah ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya disclaimer dulu, kalau untuk hal ini atau konten ini gue bukan ahli apapun itu, gue cuma masyarakat biasa yang ingin mengaspirasi apa yang gue pikirin untuk sekarang ya cuy. Dan tentunya ketika gue cek berita segala macamnya banyak tentang poligami, yang dimana baru beberapa hari nikah tiba-tiba suami minta izin untuk nikah lagi. Gila cuy, itu belum ada ya bahasanya pemanis banget lah, malah tiba-tiba mau minta lagi ya cuy. Dan pastinya ada 3 alasan kenapa banyak cowok yang mereka ingin kiblat untuk poligami. Yang pertama tentunya pengen ngerasa jadi laki banget. Dan tentunya hal ini tuh ya emang suatu hal yang gak normal sih. Karena ya lu pengen dibilang laki atau pengen dibilang keren, tapi ketika duit, karir, atau hidup lu mungkin lagi kepepet atau lagi seret, tiba-tiba lu random aja gitu. Mau dibilang ya lu belum ada apa-apa, cuman lu udah bisa ngidupin satu orang. Tapi kalau misalnya lu nikah lagi kan belum tentu lu bisa ngidupin yang kedua ini kan, atau istri lu kedua. Dan tentunya ada juga orang yang dimana mereka itu ingin mencari validasi aja. Kalau misalnya, wih anjir, kalau bisa sih dapat istri 2 segala macamnya, gue pengen dong. Nah ini tuh banyak guys. Mungkin lu kalau misalnya lu orang kota, lu jarang nemuin. Tapi kalau misalnya lu hidup di desa atau ada kabupaten, lu ada beberapa, bahkan ya lu sering gitu nemuin yang dimana kalau misalnya di poligami dia keren. Nah hal inilah yang bisa dibilang ya, kalau misalnya walaupun rumah tangganya itu sebenarnya itu lagi kacau, lagi chaos, intinya dia bisa nikah lagi. Dan banyak kan berita-berita atau nggak di TikTok, Instagram, YouTube yang dimana ya rumah tangganya lagi chaos segala macamnya, tiba-tiba gitu random aja gitu tiba-tiba pengen poligami segala macamnya. Yang kedua tentunya ngambil pelajaran agama yang setengah-setengah. Nah ini yang lebih parah nih, dia mengambil sumber atau ya tentang Nabi Muhammad lah, yang bisa menikahi 4 orang. Yang ya orang-orang tuh tahunya cuma setengah-setengah gitu, nggak mempelajari fullnya kenapa Nabi Muhammad ini bisa menikah dengan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah banyak dari yang sekarang, di zaman sekarang, menikahnya itu dengan ya gadis-gadis yang masih muda gitu. Nabi Muhammad kan nikahnya sama janda, yang kedua, yang ketiga, keempat kan. Nah tapi sekarang malah bisa dibilang menikahnya itu karena apa? Karena ya dia itu kelihatan muda, dan apalagi dia itu masih janda segala macamnya. Nah inilah kenapa bisa dibilang banyak orang yang mereka itu belajar setengah-setengah dari agamanya. Ayat-ayat itu ada beberapa yang diambil dari mereka. Syaratnya itu ya itu nggak terlalu dipahamin kriterianya segala macamnya. Fokusnya cuman boleh intinya mampu dan adil. Udah, mampu dan adil, nggak tahu tuh atau nggak baca tuh atau pura-pura nggak tahu kalau misalnya ada syarat-syarat yang lain. Dan tentunya di lingkungan yang edukasi yang minim, ini bisa dibilang ya tafsiran kayak gini tuh pastinya lebih gampang dipercaya dan pastinya lebih banyak orang yang ngebelain, karena ya tentunya cowok-cowok pasti mau lah kalau hal kayak gini lah. Tapi kalau misalnya kita lihat dari perspektif ceweknya, ya mana mungkin sih ada yang mau seperti itu ya cuy. Yang ketiga tentunya lingkungan yang ngerasa hal itu normal atau wajar. Nah, gue yakin ada dari lu yang gak setuju. Tapi yang harus lo tahu, lu gak hidup di dunia ini cuma di satu kota aja atau di satu provinsi aja. Dan ada kota-kota yang dimana mungkin dari edukasinya, dari pembelajaran agamanya, dari pembelajaran teknologinya itu tinggalan jauh banget dibandingkan di Jakarta atau di Surabaya. Dan hal inilah yang banyak terjadi akan hal ini. Mereka tuh bisa dibilang ya udah menjadi hal normal kalau misalnya menikah dengan ya mungkin istrinya 2, atau nggak mungkin dia menikah lagi segala macamnya. Ya mungkin istri itu oke aja, karena dia itu nggak mau kalau misalnya cerai atau nggak misah segala macamnya, karena malu sama keluarga, malu sama tetangga, dan juga nanti anak itu mau diapain itu. Nah makanya kenapa banyak zaman sekarang yang dimana ketika mereka menikah, tentunya ya lu tahu sendiri lah, banyak ketika dia udah banyak konflik, banyak cekcok segala macam ketika udah berjalan 10 tahun, 15 tahun. Nah
itu biasanya tuh masa-masa rawan tuh. Dan kebanyakan dari mereka nggak cerai atau nggak mutusin berakhir, ya karena anaknya. Kalau misalnya anaknya tahu kalau misalnya dia cerai, nah udah wassalam. Contohnya apa? Kayak Gading Martin. Nah, Gading Martin, Gading Giselle. Nah, Gading Giselle kan lu tahu sendiri lah, yang dimana mereka itu udah cerai kalau nggak salah dari tahun 2017 atau tahun 2019 gitu. Nah, walaupun dia udah cerai atau mereka udah cerai, tapi dia masih mentingin untuk anaknya. Dan anaknya sekarang ya udah have fun aja mereka. Walaupun bukan dalam kriteria keluarga resmi, tapi ya si Gadingnya ini mau gitu, mempunyai waktu atau ngasih Giselle ini untuk bersama-sama walaupun mereka itu udah nggak dalam kriteria atau resmi jadi keluarganya ya cuy. Nah, hal inilah kenapa banyak orang yang ingin menjadi poligami, dan tentunya ini bukan normal guys ya. Jangan menormalisasikan. Lu boleh poligami, lu harus tahu persetujuannya, kriterianya, dan tentunya lu harus tahu apa yang benar-benar lu pelajarin dari agama lu masing-masing. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada yang kurang atau nggak ada yang salah, coba kritik gue di komentar. Semoga bermanfaat, and see you next time. Bye.